atau data pilihan. Ada 3, kalian boleh pilih kuartil, desil, atau persentil. Pilih salah satu ya. Kita masih menggunakan data sebelumnya. Ada kelas, ada frekuensi, dan frekuensi kumulatif ya, sama seperti tadi. Nah, kalau kita ingat cara yang tadi ketika mencari median, coba perhatikan data mediannya ada data ke-33, berarti kelas keempat merupakan kelas mediannya ya. Kita ingat-ingat sehingga didapatkan mediannya 59,86. Nah, kalau kalian perhatikan konsep median, jadi kalau misalkan ada data sebanyak 65 data, median itu apa sih? Median itu adalah data yang tepat berada di tengah-tengahnya, kan seperti itu ya. Anggap ini median, dia berada tepat di tengah-tengah. Nah, kemudian apa pengertian kuartil? Kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 bagian sama besar, ya kan? Misalkan ini ada data, dia dibagi menjadi 4, berarti ada Q1, Q2, dan Q3. Di mana Q1, Q2, Q3 membagi data itu menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kenapa Bapak tampilkan seperti ini? Supaya kalian bisa melihat kalau median itu nanti akan sama dengan Q2. Bisa nggak kalian lihatnya? Ya kan? Median itu sama dengan Q2, dia tepat membagi menjadi 2 bagian. Ya, Q2 itu tepat berada di tengah-tengah data juga. Ya, jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa Q2 itu sama dengan median. Berarti rumus untuk Q2 itu juga sama dengan rumus median. Ya, berarti sama dengan L ditambah setengah N kurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median dikali P ya, panjang kelasnya ya. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan bagaimana hubungannya dengan ketika kita mencari rumus Q1 dan Q3. Karena kuartil kan ada 3, Q1, Q2, Q3. Q2 sama rumusnya sama dengan median, Q1 sama Q3 gimana nih? Nah, kalian lihat itu median itu sudah Bapak gambarkan, dia tepat membagi menjadi setengah bagian dan setengah bagiannya lagi satu, kan itu ya, ada setengah bagian, ada setengah bagian. Kemudian rumus data median itu kalau kalian perhatikan 65 tambah 1 bagi 2 kan sama artinya dengan setengah dari 65 tambah 1. Hubungannya adalah kalau kalian perhatikan median itu kan membagi menjadi setengah bagian. Di sini ada setengahnya, di sini juga ada setengah N, ya kan? Nah, kemudian kalau kuartil dia akan membagi menjadi 4 bagian, ya kan? Iya, berarti Q2 tadi kan dia berarti membagi 2/4 bagian. Ya, 2/4 itu berapa sih? 2/4 kan sama kalau disederhanakan menjadi setengah. Makanya rumusnya Q2 tetap menjadi setengah N, ya kan? Kalau Q1 berarti kalau tadi median atau Q2 kan memakai setengah, berarti Q1 kita pakai 1/4-nya karena membagi menjadi 1/4, ya kan? Kemudian rumus Q1 itu sama dengan rumus Q2, hanya setengahnya berubah menjadi 1/4 ya, karena Q1 itu kan 1/4-nya, baru 1/4-nya, paham ya? Jadi yang berubah hanya 1/4 ini saja ya. Kemudian kalau Q3 ya, kalau Q1 1/4, Q2 itu 2/4 atau setengah, Q3 nya berarti 3/4-nya. Kalian bisa ngeliat kan? Ya, berarti data Q3 berarti di antara 3/4 dikali N tambah 1, kemudian rumus Q3 nya seperti itu. Yang berubah adalah di sini 3/4, di sana juga 3/4. Ya, jadi itu konsepnya untuk mencari kuartil. Jadi kita memakai hubungannya dengan median ya. Oke, kita bahas satu-satu. Kuartil sama seperti tadi, kita kalau misalkan kalian mencari contohnya, ini pakai contoh data yang tadi masih sama. Kita ada kelas, frekuensi, dan frekuensi kumulatifnya. Ya, data median yaitu data yang ke-33. Ya, jadi mediannya adalah 59,86. Kita dapatkan tadi median itu sama dengan Q2. Berarti Q2-nya juga sama dengan 59,86. Nah, sekarang kita cari Q1-nya.
Ya, Q1 yang bedanya tadi kalau setengah, sekarang kita pakai seperempat. Berarti seperempat dikali 65 tambah 1, berarti seperempat dari 66. Didapatkan 16,5. 16,5 berarti dia berada di kelas yang ketiga, ya kan? Berarti kelas ketiga 45 sampai 54, kita masukkan rumusnya. Setengahnya ingat sudah diganti menjadi seperempat ya. Di L-nya atau tepi bawahnya itulah 44,5. Seperempat N berarti seperempat kali 65 itu 16,25. FK itu frekuensi kumulatif sebelumnya, kelas sebelumnya berarti 14 ya. Kemudian FM itu frekuensi kelas median itu 11, sedangkan P itu adalah panjang kelas ya. Sehingga dapatkan Q1 itu adalah 46,54. Q3 kalau tadi seperempat, kita sekarang pakai 3/4 ya. 3/4 dikali 65 tambah 1 berarti 3/4 dari 66. Jadi dapatkan 49,5. Dimana dia berada berarti 49,5 nya berarti di kelas ke-5 ya. Kelas ke-5 berarti tepi bawahnya sekarang menjadi 64,5. 3/4 N nya berarti 3/4 dari 65 itu 48,75. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya itulah 39. Frekuensi mediannya itu 12, panjang kelasnya tetap 10. Ini didapatkan Q3 harusnya ya. Q3 itulah 72,6